Masih nggak bang? Kan belajar baru 2 hari. Ya kan tuh media. Tapi kan aku nggak masuk. Jangan set sekali ya. Sonmen. Dan kan? Dan ini kan di dalam darahnya tuh mengalir son. Terus cara bergabung. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan rutinitas Sabtu pagi ngaji. Kali ini saya yang ngisi sampai pada kemarin terakhir itu berapa minggu? Kayaknya tulisannya masih ada, tapi kira-kira ingatanmu masih ingat nggak? Masih. Istirahat. Ya, ini tentang arif nafsaka itu ya, istirahatkan. Ini sekarang makalah yang ke-5. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ada, saya ini dulu ya, saya terjemah harfiah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka bermula keinginan kerasmu atau usahamu, kesungguh-sungguhanmu, banyak bisa dimaknai, terserah, tinggal pilih aja. Pada intinya usaha kerasmu fima, di dalam menempuh apapun ya, di dalam melakukan apapun, dumina yang telah dijamin laka bagimu, wa taqsiruka, dan tak keseriusanmu atau bersantai-santaimu ya, fima bisa dimaknai, terserah kamu mau milih makna yang mana. Fima di dalam menempuh, menjalani tuliba yang telah diputuskan atau yang telah dituntut, minka darimu. Nah, kemudian alam timasin dalilun alam intimasi al basirati minka. Dalilun itu dalil atau tanda alam timasil basirati, dari intimasil basirah, butanya mata hati, minka darimu. Jadi maknanya, terjemahnya ijtihaduka fima duminalaka, usahamu di dalam perkara yang telah dijamin bagimu, wa taqsiruka, dan keenggananmu, fima tuliba minka, di dalam perkara yang dituntut bagimu,
itu dalilun alam timasil basirati minka. Itu tanda matinya mata hatimu minka. Maksudnya bagaimana? Di situ ada dua hal yang ditekankan ya. Ini mulai penjelasannya. Ada penjelasan di situ ma'dumina dan ma'tuliba. Ini terkait sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah dan sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan. Fokusnya saya garis bawahi di sini aja. Ada sesuatu yang dumina, ada yang tuliba. Jadi ijtihaduka itu diterjemahkan ini aja, diterjemahkan kesungguh-sungguhan. Kamu kalau biasanya dengan kata jihad, jihad itu kan sama dengan itu. Jihad itu apa? Usaha keras. Usaha keras. Nah, ijtihaduka usaha kerasmu ya. Kamu itu seringkali sebenarnya kita disindir. Sindir untuk apa? Seringkali terhadap sesuatu yang telah dijamin itu justru bersungguh-sungguh. Sementara terhadap sesuatu yang telah yang diminta dari Allah untuk kita kerjakan itu malah santai. Contoh sederhananya dalam praktek kehidupan sehari-hari ya, misalnya kita itu meyakini kan bahwa Allah telah menjamin rezeki seluruh hambanya. Nah, kesungguh-sungguhan kita di dalam mencari rezeki yang sesungguhnya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ini terbalik dengan sesuatu yang seharusnya ditutup untuk dikerjakan. Tuliba itu sesuatu yang untuk sifatnya ini, yang sifatnya ubudiyah. Nah, oke. Ijtihaduka fima dumina, saya kasih gambaran. Fima dumina itu terkait dengan rezeki atau segala hal yang telah dijamin oleh Allah. Hidupmu, kehidupanmu, bagaimana masa depanmu. Nah, sebenarnya sudah tertulis kan di Lauhil Mahfuz. Tetapi yang tuliba, yang dituntut untuk kita kerjakan apa? Dalam ayat surat apa itu di Wama khalaqtul jinnah wal insa. Nah, sampai semua sudah pada apa ya? Illa liya'budun. Ayat 1000 ummah itu seringkali diucapkan sama benda itu. Nah, tidaklah aku ciptakan ya. Kata kholaqoh jin kamu. Ada perbedaan antara kholaqoh dengan ja'ala. Kenapa Allah tidak menggunakan wa ma ja'altu ya? Dan telah sama, artinya menciptakan, menjadikan. Kalau khalaqa kan dia menciptakan, kalau ja'ala dia menjadikan. Nah, kalau khalaqa itu sesuatu yang diciptakan murni dari Allah, artinya tidak ada peran dari manusia. Sementara kata ja'ala itu ada tuntutan dari kita untuk melakukan sesuatu. Makanya sesuatu yang khalaqa, yang karakternya khalaqa itu manusia nggak bisa berusaha. Maksudnya nggak bisa turut campur untuk menciptakan. Contoh dalam ayat wa min ayati, ayat tentang nikah itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum. Apa maksudnya azwaj itu? Pasangan. Yang menciptakan pasanganmu itu Allah. Apa alam? Apa nih tadi? Kok Gak mati. Why?
Error. Enggak banget. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala, di situ wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka untuk menjadikan mawaddah wa rahmah itu ada perlu usaha dari kita. Ya, paham ya? Belum kebayang Aidan? Belum bayar. Tanya Ustaz Arif atau Ustaz Kamal yang sudah praktek itu. Jalannya itu. Kita kan masih kolakonya aja kita nggak tahu. Azwajnya aja belum nampak ya kolakonya itu. Kolako. Oke. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ di ayat itu ada kata insan ya, insan. Nah, atau manusia, insan ya. Di dalam Al-Quran manusia diungkapkan dengan berbagai redaksi. Insan, kadang nas atau basyarun. Kul innama ana basyarun mislukum yuha, atau bani Adam, banyak. Tetapi ada perbedaan ini ya. Insan, kalau insan itu manusia yang mempunyai kecenderungan dua hal. Manusia punya kecenderungan baik dan buruk, bagus dan jelek. Itu kecenderungan kalau diungkapkan dengan insan. Tetapi kalau diungkapkan dengan basar itu adalah manusia secara anatomi tubuh, secara biologis. Semua manusia itu secara biologis kan sama. Maksudnya bentuknya ya punya tangan, punya kaki. Sementara kalau insan itu adalah manusia secara apa tadi? Punya dua kecenderungan baik dan buruk. Otomatis ini ada perbedaan setiap manusianya itu ya. Kan manusia karakternya kan baik dan buruk. Nah, baik dan buruknya setiap manusia itu kan berbeda. Dalam artian standarnya itu. Nah, ketika makanya di dalam ayat itu kul innama, kanjeng Nabi itu innama ana basyarun, saya itu manusia. Manusia dalam artian apa? Secara biologis sama dengan sampean. Ya, basyarun kul innama ana basyarun mislukum yuha, tetapi saya ada orang yang diberi wahyu yuha ilaihi. Nah itu cuman secara fisik kanjeng Nabi sama ya, punya tangan, tetapi secara kualitasnya ya tentu beda, kita yakininya. Di dalam apa tiba itu dijelaskan keistimewaannya kanjeng Nabi banyak. Oke, kembali sampai mana tadi? Saya cerita terlalu panjang. Ijtihaduka fi ma'dhumina laka, terhadap sesuatu yang telah dijamin. Kita yakini bahwasanya rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Akan tetapi seringkali justru sebaliknya, terhadap sesuatu yang sudah terjamin pun kita bersungguh-sungguh ijtihad, mengerahkan seluruh kemampuan untuk meraih sesuatu yang sudah dijamin itu. Padahal kita itu ada sesuatu yang dituntut, tuliba ya, tuliba itu tadi. Saya ilustrasikan begini. Saya punya ini ya, saya punya pembantu misalnya, punya pesuruh. Saya bilang ke pembantu saya, pembantu, kehidupanmu sehari-hari, makanmu, gajimu itu saya sudah jamin, sudah saya akan berikan nanti, dan saya akan penuhi setiap hari. Akan tetapi tugasmu membersihkan taman, membersihkan dapur. Nah, kalau pembantu yang cerdas, pembantu yang bekerja sesuai dengan ya pekerjaannya, maka dia tidak akan menuntut, dia akan fokus untuk kerja. Ya ngapain dituntut, karena sudah
dijamin. Begitulah kita ya, begitulah manusia ini. Dan rizki jaminan itu tidak bagi manusia saja, tetapi semua makhluk Allah yang diciptakan itu telah dijamin. Allah yang menciptakan, tentu Allah yang bertanggung jawab. Dalam awal ayat juz 12 itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ila akhir. Jadi di situ malah dabbah, apa dabbah itu? Iya, hewan. Nah itu hewan, kita manusia. Hewan saja. Nah kadang kala saya juga berpikir, ini kan juga sering dalam pertanyaan kita ya. Cicak itu kan makanannya nyamuk. Dia tidak bisa terbang, cicak itu. Nah gimana coba dia bisa hidup itu? Makanya nyamuknya yang makanya dalam lagu itu datang ekor nyamuk hap. Yang datang nyamuknya, yang datang rezeki nyamuknya. Ini bukan ini ya, bukan lagu yang merusak keimanan kita ya. Tauhid, konsep tauhid itu. Jangan dibahas lah. Ada saja. IP. Wala min minan nasi kok minan nasi. Wala min dabat. Saya kalau kata dabat itu jadi ingat ayat ini loh. Fatir 28. Wa minan nasi wad dawab wal an'ami mukhtalifan alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Terus ditafsirkan gitu. Ulama itu bisa siapa saja. Bisa dari hewan, bisa dari kambing, dari biar ngaji ning ding lho kowe. Kesel jadi. Lalu ya. Apa ya? Kayak pernah dengar tafsir seperti itu? Belum. Ada kan? Ada, tapi kamu cari di YouTube itu ada tafsir seluruh hewan, seluruh kan di situ wa minan nas wad dawab wal an'am, hewan melata, kemudian peternak, hewan ternak itu semuanya adalah ulama. Asalkan dia innama yakhsyallah, punya rasa takut, yakhsya khasyatullah kepada Allah. Saya kasih tahu ya, Quran itu udah bisa ya ditafsirkan secara letterlek. Ketika diungkapkan contoh dalam itu kalimatnya namanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Setiap kalimat yang ditaukidi dengan innama itu straightnya atau titik poinnya pada kalimat terakhir. Saya kasih contoh dalam bahasa Arab misalnya diungkapkan innama ahbabtu Fatimah. Gimana sampai terjemah? Sesungguhnya aku cinta hanya pada Fatimah. Hanya pada Fatimah. Atau cintaku hanya untuk Fatimah. Tetapi ketika kalimat ini ditambah innama ahbabtu Fatimah lidaka ya misalnya, sesungguhnya aku cinta Fatimah hanya kepada kecerdasannya. Jadi strateginya bukan ini lagi, tapi ini dakaknya, kecerdasannya yang jadi titik poinnya. Nah kemudian kalau misalnya ditambahin lagi innama ahbabtu Fatimah lidakaiha li ulumi ad-diniyah misalnya, yang masalah agama saja. Jadi fokusnya pada ulumi, ilmu-ilmu agama. Saya cinta Fatimah karena kecerdasannya di dalam ilmu-ilmu agama. Itu kalau kalimat yang ditarkibi dengan innama. Begitu pula ayat innama yakhsyallaha min ibadihi, berarti startingnya pada ulama. Jadi yang punya khasyatullah, punya rasa takut itu hanya ulama, bukan semua
hewan semua. Nah, itu gimana nih kesempatannya itu ya? Ini contoh kalimat sederhananya seperti ini. Jadi tidak bisa kalau hanya terpaut dengan redaksi ayatnya itu ya. Oke. Kembali ke sini ya. Apa lagi bahas itu ya? Ijtihaduka fima dumina laka ay takaffalallahu laka bihi ay takaffalullah ya. Kembali ini ya, masalah rizki tadi, bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ibaratkan tadi dengan seorang pembantu yang saya sudah jamin kehidupannya itu, dan dia hanya mengerjakan apa yang menjadi tugasnya yang sudah dibebankan kepadanya. Itu seperti halnya kita, sebetulnya kita itu cuma dituntut untuk mengerjakan yaitu tadi sholat yang sifatnya ubudiyah, kewajiban-kewajiban dalam agama, menunaikan zakat, kemudian puasa Ramadan dan lain sebagainya, itu yang sifatnya wajib. Nah itu kan kadang-kala kita sering malah lalai ya. Nah kemudian dalilun ala intimasi, hal yang demikian itu ialah pertanda bahwa intimasil basiroh, matinya mata hati. Ada basiroh, ada basiroh, ada basor. Bedanya apa? Kalau yang basiroh ini mata hati. Kalau yang basor ini mata secara fisik ini. Kalau ainul basiroh berarti pandangan mata yang mata hati. Ya. Ainul, makanya di situ redaksinya ainul basiroh, di situ redaksinya apa? Dalilun alam timasil basiroh. Yang mati itu, yang buta itu bukan matanya tetapi hatinya. Ya. Ainul di sini disebutkan al basiratu minka wa hiya ainun fil qalb. Ainun fil qalb maksudnya mata hati itu tadi. Tudrikul umura al ma'nawiyah, yang dapat mengetahui yang sifatnya maknawi. Sementara annal basor itu yudrikul umural mahsusa. Al mahsusa itu apa? Sesuatu yang dapat diindra. Kita mata ini kan, panca indera ini kan hanya dapat melihat sesuatu yang dapat disentuh, dirasakan, diraba. Sementara mata hati itu hanya bisa melihat sesuatu yang sifatnya maknawi, sir, ya, sir. Nah demikian tadi, kalau kita itu menjadi pertanda bahwa dalilun alan timasil basiro. Kalau kita punya sifat bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang telah dijamin, kemudian lalai terhadap sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan, maka dalilun alam timasil basiro. Maka kita termasuk orang yang intimas, yang buta mata hatinya. Nah, satu hal lagi yang perlu saya tekankan di sini ialah sampai sering sekali kan dengar ada ungkapan begini, antara dunia dengan akhirat itu harus seimbang. Menurut saya tidak ada seperti itu ya. Harus ada yang dikalahkan. Mengapa? Dalam satu waktu kamu tidak bisa menghadap kedua arah. Kalau kamu menyatakan surga itu ada di timur, berarti kamu sedang membelakangi neraka atau membelakangi barat. Kalau kamu menghadap ke barat, berarti kamu sedang membelakangi timur. Tidak ada sesuatu dalam satu waktu itu bersamaan. Nah, saya jadi teringat ini ya. Dalam filsafat ilmu itu ada namanya PCN. PCN apalagi nih? The Principle of Non-Contradiction. Biar keren, biar kayak anak kuliahan. Kan ini yang dihadapi anak kuliah. Apa artinya? The Principle of Non-Contradiction. PNC.
PNC bukan BCN. PNC Do you understand? Sir? Panik. pengurus Panik. atau dalam bahasa Arabnya itu PCNU. PCNU. Babada Pimpinan. Waduh, anak NU-nya tergerak. Tergerak dia. Lagi demo. Meskipun dia ini ada yang tiga bilang kaki dia. mabda Ayo, Pak. ada min tanakut. Lihat enggak tulisannya? Mabda'u. Mabda'u itu apa? Mabda itu prinsip atau apa namanya kaidah. Mabda'u adamin tanakut. Prinsip tidak adanya pertentangan ya. Dalam kaidah bernalar, berpikir dalam filsafat ilmu itu ya, tidak mungkin sesuatu itu mempunyai atau disifati dengan dua sifat. Kalau saya mengatakan depan, berarti tidak mungkin belakang. Kalau mengatakan ganteng, ya secara bersamaan dia tidak mungkin jelek. Itu, nah begitu pula tadi saya ingin menyatakan bahwa kalau kamu ingin menyeimbangkan dunia itu tidak bisa antara dunia dengan akhirat. Harus ada salah satu yang dikalahkan atau yang dikorbankan. Kalau kamu ini kan berbeda dari mainstream ya. Kita kan biasanya seringkali dengan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Enggak. Kalau saya harus diprioritaskan akhirat. Mengapa? Kalau kita memprioritaskan akhirat, itu dunianya kena. Sampai tahu hadis Nabi yang menyatakan begini, kalau kurang lebihnya begini. Kanjeng Nabi pernah dawuh bahwasanya banyak amalan-amalan yang sifatnya dunia secara mata itu adalah amalan dunia, tetapi bernilai akhirat. Tetapi sebaliknya banyak pula amalan-amalan itu yang sifatnya ukhrawi, ibadah, tetapi dia nilainya adalah duniawi. Pernah dengar kan? Ada hadis seperti itu. Mengapa saya katakan tadi kita harus memprioritaskan dunia? Memprioritaskan akhirat ya. Karena sebetulnya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu semua amal itu bisa menjadi amalan akhirat. Kita misalnya apalah dalam kuliah saja itu bisa menjadi amalan akhirat. Dalam hadis saya sebutkan, saya catat di sini, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Secara surah gambarannya itu amalan dunia. Summa yasiru bi husnin niyah min a'malid dunya bisu'in niyah. Tetapi ketika dia salah ya dalam niat, maka amalan yang kelihatannya sifatnya ukhrawi itu tadi akan menjadi ternilai dunia. Kamu sholat itu kan bisa menjadi amalan dunia. Kalau sholatmu itu kamu niati untuk misalnya diniati untuk apalah? Pamer, riya, mentang-mentang hafalannya banyak, baca surat banyak, berhenti sampai satu subha, makmumnya sampai goyang-goyang. Hampir lepas tangan, hampir lepas tangan. Ucup selalu goyang meskipun selalu tahu. Sampai goyang-goyang ya. Khawatir saya. Kalau jatuh. Kalau pas ada belakangnya khawatir, kalau pas ketimpa goyang-goyang. Ya, itu bisa jadi amalan yang sifatnya malah justru dunia. Nah, sebaliknya kalau segala hal aktivitas kita niatkan dengan syaratnya adalah bihusnin niyah, dengan bagusnya niat, maka amalan tersebut akan menjadi sesuatu yang ternilai akhirat. Nah,
Saya katakan tadi kita tidak bisa bahwa untuk menyeimbangkan dunia harus ada yang dikorbankan. Ya, korbankan dunia dalam artian kamu lebih mementingkan atau lebih memprioritaskan yang sifatnya ukhrawi itu tadi. Dengan jalan segala aktivitasmu, meskipun itu secara lahiriah adalah bentuk amalan dunia, kamu kuliah, kamu makan saja itu bisa jadi amalan akhirat. Kalau kamu niati dengan makan itu akan kuat untuk ibadah, akan kuat untuk setoran, murojaah dan lain sebagainya. Asalkan yang dimakan itu punyamu sendiri ya. Yang diminum itu bukan punyanya Liga. Kok bisa-bisanya itu loh. Saya husnudzon deh, mungkin itu kebuang. Bukan gitu. Kebuang ke perut tapi. Kalau enggak kucing lah. Kalahkan kucing. Kucing oren. Iya. Ada namanya. Asalkan yang dimakan dan diminum adalah punyanya sendiri. Itu bisa menjadi amalan. Satu hal lagi ya. Terkait dengan rezeki Allah, urusan rezeki manusia ya, rezeki yang didapat manusia itu sebenarnya sudah terjamin. Dalam berbagai ayat itu telah disinggung bahwasanya wa ma min dabbat itu secara umum kan, secara umum semua makhluknya ya. Ada ayat yang khusus bagi orang-orang mukmin, misalnya man amila sholihan min dzakarin wa untha, kemudian wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di situ ada sumpah dari Allah dengan menggunakan lam taukid lam kosan. Sumpah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila sholihan min dzakarin wa untha. Saya kok jadi ingat waja'alnakum syu'uban wa qabaila, bukan itu ya. Itu yang familiar. Itu An-Nahl ayat An-Nahl yang saya bacakan tadi 97. An-Nahl 97 juz 14 ya. Kiri. Enggak tahu sebelah mananya. 14 ya. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, kamu beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu jaminan, bukan hanya jaminan sumpah dari Allah. Kalau yang bersumpah itu Allah ya, kita ngapain ragu gitu. Makanya kalau apalagi kamu itu orangnya sedang menghafal Quran, yang setiap hari bergelut atau beraktivitas dengan Al-Quran, otomatis masalah rezeki itu enggak usah terfikirkan. Ya kamu fokus terhadap sesuatu yang dituntut itu saja. Nah, misal sederhananya saja yang kita sudah jalani sampai saat ini, masa pandemi ini ya, masa krisis-krisisnya, siapa yang menduga coba Allah memberikan rezeki melalui kupon. Nah, siapa yang menduga juga bahwa Pak D itu yang setiap hari mungkin penghasilannya berkurang, kemudian dapat pesanan dari kita. Nah, itu yang siapa, skenario yang mengatur seperti itu siapa kalau bukan Allah? Makanya ya, gitu ya. Sebenarnya kok sampai kita itu khawatir sampai takut makan, gimana kata Sujiwo Tejo itu? Menghina Tuhan. Yang menghina Tuhan itu. Menghina Tuhan itu tidak harus menginjak-injak kitab sucinya. Kamu takut besok makan apa? Itu sebenarnya sudah menghina Tuhan. Al-Qola kama Syekh Sujiwo. Oke, mungkin seperti itu dulu ya. Ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, gimana Mas? Terima kasih waktunya. Saya mau bertanya. Tadi kan Kamu coba yang tanya terus. kita sudah dijamin oleh Allah. Iya.
yang jadi pertanyaan saya itu juga. proses penyalurannya itu bisa lewat sana aja atau hanya jalan-jalan tertentu tadi? Soalnya kalau misal kita lihat itu kita dapat rezeki kan dari orang lain. Iya. Nah, itu dikhawatirkan terjadi salah tafsir, kita juga mendapat rezeki dari setan gitu kan. Kayak misal kita larinya ke gunung buat nyari kesugihan kayak gitu, emang rezeki bisa datang dari situ tadi? Bisa. Ya, gini ya. Terima kasih. Keren. Surat Al-Baqarah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh itu loh. Gimana itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu ya. Dari sesuatu dari arah yang tidak terduga, la yahtasib. Enggak kamu sangka bahwa rezeki itu bisa datang dari mana saja. Pertanyaannya apakah bisa datangnya dari setan ya? Maksudnya ungkapan datang dari setan itu seperti Yang maksudnya lewat jalan setan seperti itu. lewat jalan yang buruk. Oh, kamu ya. Ya kayak cerita susu tadi ya. Kenapa pagi-pagi ngomong Sebetulnya itu bukan rezekimu tapi malah kamu minum sebagai rezekimu. Ya. Bukan. Makanya dalam syarat-syarat untuk mencari itu apa namanya? Sifatnya duniawi itu di sini ada disebutkan apa tadi ya? Enggak saya tulis ya. Jadi untuk mencari rezeki itu ada minimal ada 3 hal. Pertama caranya yang benar harus dilakukan. Yang kedua, jangan sampai ketika kamu mencari rezeki itu melalaikan kewajiban-kewajiban. Dan yang ketiga menghindari haram. Nah itu. Pertama, caranya harus benar. Yang kedua, ya cara yang baik. Kemudian jangan meninggalkan kewajibanmu. Ketika kamu itu mencari rezeki, misalnya kok kamu sibuk bekerja sampai melupakan sholatnya, sampai melupakan puasanya gitu. Dan yang ketiga adalah itu tadi ya, jangan sampai haram dari yang haram. Nah itu ya. Jadi itu harus ada syaratnya, ada ketentuannya ketika seseorang itu dalam panduannya ya, dalam panduan agama kita itu. Dan apakah mungkin sebetulnya itu bukan rezeki kita ya, maksudnya ya kamu cara memperolehnya aja dengan sesuatu yang batil, yang buruk. Nah, dan dalam titik paling ekstrim sekalipun ya, saya sampai berpandangan begini, seseorang meskipun tidak ngapa-ngapain aja, diem di kamar aja, dia masih hidup kok, tenang aja. Mengapa demikian? Ya karena rezeki dari Allah tadi. Ini dalam titik paling ekstrim sekalipun ya. Mengapa? Ya masa teman sekamarnya tidak perhatian. Ini teman saya sehari belum makan didiemin aja gitu. Lah Allah lah yang menggerakkan hati temannya yang sekamar itu. Mungkin diberikan sop atau ayam atau apa. Itu menurut pandangan saya gitu ya. biasa orang harus Diki mati oke. ada teman halu. Dan memang gitu ya, ketika kita itu sakit ya, Teman halu. nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya mau ngapa-ngapain nggak enak, perhatian dari seseorang itu sangat sangat ternilai sekali, dirasakan sekali. Pentingnya perhatian dari orang. Misalnya kita pas sakit, kemudian teman kita butuh apa, butuh obat, terus diberikan obat ke apotek, itu sangat membekas sekali. Oh ternyata saya tuh masih diperhatikan. Itu ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada, gimana? Ada yang perlu didiskusikan? Sekarang jam berapa? 2. Ada waktu 5 menit. Tertarik biasanya. Mau nanya. Di kamar aja saya tuh. Itu tadi ya. Jadi saya
ulas kembali ringkas, kesimpulannya adalah ada yang berada pada garis bawah itu, ada yang di garis bawah itu tentang fima bumina dengan fima buliba. Fima bumina itu adalah sesuatu yang sudah dijamin, sementara fima buliba itu adalah sesuatu yang ditutup untuk dikerjakan. Dan fima bumina itu kecenderungannya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Kalau yang fima buliba itu adalah sesuatu yang sifatnya kecenderungannya adalah ukhrawi. Nah, demikian tadi ya tentang apa judulnya pagi hari ini. Mata hati. Butanya mata hati. Sinetron. Oke, itu barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana selesai? Bisa dapat nggak? Tanya Kang Padin.